serindit turun ke lembah, lalu hinggap ke pucuk buluh. Seiring salam dan senyum sumringah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan sampai dengan saat ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu kita, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah ARM Hum, atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk dapat mempresentasikan tugas materi pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Dan tidak lupa juga kami menyapa kepada teman-teman seperjuangan pasca sarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau. Namun sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk dapat memperkenalkan nama-nama dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Sandra Lestarina. Yang kedua ada Mega Salpiana. Yang ketiga Tiara Rizky Andela. Dan yang keempat ada Selfie Kofifah. Adapun materi yang akan kami presentasikan pada tugas mata kuliah Filsafat Ilmu yaitu bab 3 mengenai hakikat ilmu, di mana ada 8 pembahasan yang akan kami presentasikan secara bergantian. Baik, kita masuk saja ke pembahasan pertama yaitu pengertian ilmu. Ilmu menurut pandangan beberapa ahli. Yang pertama, Munir. Ilmu yang bersumber dari filsafat merupakan induk dari segala ilmu dan pengetahuan yang didasarkan pada rasa kagum atau heran yang memberikan dorongan keingintahuan untuk kesangsian, menyelidikinya dan sadar terhadap adanya batasan. Yang kedua, menurut Atmojo, ilmu merupakan pengetahuan mengenai bidang secara bersistem, disusun berdasarkan langkah-langkah tertentu yang bisa diterapkan untuk menjelaskan tanda-tanda tertentu pada bidang pengetahuan tersebut. Dari beberapa penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa ilmu merupakan beberapa pengetahuan yang memiliki tanda, ciri, syarat tertentu yakni rasional, sistematis, universal, empiris, bisa diukur, objektif, kumulatif, dan terbuka. Yang kedua, ilmu sebagai aktivitas penelitian. Susunan aktivitas tersebut memiliki beberapa sifat. Yang pertama, rasional, bahwa ilmu terjadi akibat kegiatan berpikir yang memegang teguh kaidah-kaidah logika. Yang kedua, kognitif. Peran kognitif sangat mempengaruhi aktivitas keilmuan dalam kegiatan mencari tahu dan mendapatkan suatu pengetahuan. Yang ketiga, teknologis, di mana ilmu ini bertujuan untuk meraih kebenaran, memberikan penjelasan, memperoleh pemahaman, serta melakukan penerapan melalui pengendalian atau peramalan. Dengan kata lain, bahwa ilmu sebagai aktivitas penelitian merupakan satu susunan kegiatan yang memiliki langkah-langkah tertentu demi mendapatkan pemahaman dan memperoleh pengetahuan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Mega Salpiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Salpiana dari kelompok 3 yang akan melanjutkan pembahasan materi ilmu sebagai metode ilmiah dan ilmu sebagai pengetahuan sosial. Ilmu sebagai metode ilmiah. Ada beberapa pola-pola dalam metode ilmiah yaitu deskriptif, analisis, pengukuran dan penggolongan, survei dan perbandingan. Metode ilmiah ini diperlukan untuk mengetahui atau mengungkapkan suatu permasalahan yang mana berfungsi sebagai pedoman dan alat untuk mengukur hasil kerja, juga bisa membuktikan tingkat kebenarannya. Langkah-langkah dalam metodologi ilmu yaitu yang pertama penentuan masalah, kedua perumusan hipotesis. Penentuan masalah ini mengidentifikasi masalah. Ini salah satu tahap permulaan yang mana suatu objek dalam situasi tertentu dapat dikenali suatu masalah. Hipotesis sendiri adalah suatu penjelasan yang sifatnya sementara sebagai kebutuhan uji coba yang digunakan pada awal meneliti hingga nanti dapat dibuktikan dari kepastian penelitian. Ilmu sebagai pengetahuan sistematis.
Nah, ilmu sebagai pengetahuan sistematis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu pokok persoalannya berupa konsep empiris, pengalaman. Kedua, sistematis dan memiliki prosedur, metode, dan teknis. Yang ketiga, ilmu selalu objektif, sesuai dengan kondisi atau kenyataan. Keempat, analisis dan bebas dari prasangka, dapat diperiksa kebenarannya. Yang kelima, ilmu selalu ingin mencapai tingkat kebenaran. Dan terakhir, ilmu sifatnya. Simpson dalam JAMA 2009-127 mengemukakan para ahli filsafat dan ilmuwan sependapat bahwa ilmu ialah kumpulan pengetahuan yang sistematis. Pengetahuan yang sistematis yang diperoleh itu berdasarkan pengamatan, observasi, atau percobaan, eksperimen, merupakan ciri empiris dari ilmu. Simpson juga mengatakan salah satu ciri pengenal dari ilmu adalah pensistematisan dari pengetahuan yang diperoleh. Baik, sekian pembahasan dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Tiara Randela. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Mega. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Sebagai proses berpikir yang radikal dan sistematis, filsafat juga mempunyai objek yang formal dan material. Objek formal filsafat yaitu pandangan pemikiran yang radikal, menyeluruh, dan rasional mengenai semua hal. Sedangkan objek material filsafat, semua hal baik terlihat dan tak terlihat. Yang terlihat adalah wilayah yang empiris dan yang tak terlihat adalah wilayah yang metafisika. Oleh sebab itu, para ahli filsafat, yaitu filosof, menyebutkan filsafat adalah inti dari ilmu. Kemudian dasar-dasar ilmu. Ilmu terbagi menjadi 3 dalam filsafat ilmu. Yang pertama ada epistemologi, yaitu membahas mengenai seluk-beluk ilmu tentang keterbatasan dan kemampuannya. Yang kedua itu ada ontologi, yaitu suatu hal yang memiliki hubungan dengan proses ilmu terbentuk. Dan terakhir ada eksiologi, yaitu sesuatu hal yang berhubungan dengan usaha peningkatan hidup sejahtera. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sefli. Persamaan dan perbedaan filsafat dengan ilmu. Persamaan filsafat itu ada 5. Yang pertama, memberikan arti tentang hubungan antara hal-hal yang dialami dan berusaha memperhatikan penyebabnya. Yang kedua, melakukan pencarian perumusan dengan sebagus-bagusnya, melakukan penyelidikan objek dengan sangat teliti sampai ke akar-akarnya. Yang ketiga, memiliki sistem metode. Yang keempat, keduanya harus memiliki sistesis, yaitu suatu pemikiran yang berangkai. Yang kelima, keduanya harus menjalankan mengenai realita munculnya dari keinginan kuat manusia atau objektivitas pada pokok pengetahuan. Selanjutnya, perbedaan filsafat dengan ilmu. Filsafat menyajikan pemaparan yang absolut, terakhir, dan komparatif sehingga mendasar atau prefine sound. Sedangkan ilmu memperhatikan penyebab-penyebab yang lebih dekat, kurang dalam, atau sekunder. Yang kedua, objek material atau lapangan. Filsafat sifatnya universal atau umum, yakni semua yang nyata, sedangkan objek material ilmu atau pengetahuan ilmiah tersebut sifatnya empiris dan khusus. Yang ketiga, objek formal. Sudut pandang filsafat ini sangat non-fragmentaris sebab menemukan pengertian dari semua yang ada dengan luas, mendalam, dan mendasar.
Yang keempat, filsafat menurut pernyataannya lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan pada pengalaman realitis sehari-hari. Yang kelima, yang terakhir, filsafat diterapkan dalam suasana pengetahuan yang menunjukkan daya kritis, spekulasi, dan pengawasan. Sedangkan ilmu mestilah dilakukan penelitian melalui pendekatan trial and error. Selanjutnya, klasifikasi dan hierarki ilmu. Klasifikasi ilmu menurut Al-Ghazali untuk dasar pertama dari filosofi kali ini ilmu manisionis, yang artinya pengetahuan yang bersumber dari Tuhan dengan pencerahan dan penyiaran. Pembagian ilmu Al-Ghazali tentang ilmu syariah dan ilmu akliyah adalah: yang pertama, ilmu syariah. Ilmu syariah juga terbagi dua. Yang pertama, ilmu mengenai dasar-dasar. Yang kedua, ilmu yang mengenai cabang-cabang. Ilmu alqiyah adalah usaha mengklasifikasi ilmu, ialah ciri yang sulit dihindarkan dari karakteristik ilmu tersebut. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Ada sedikit pantun. Naik perahu ke Pelalawan, singgah sebentar memberi durian. Demikian presentasi kami sajikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.